wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Nurul Jana dari kelas 11 DJKT 2. Pada video kali ini kita itu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu Superlab 2. Nah, sekarang kita lanjut ke materi tentang Superlab 3. Nah, sebelumnya kalian bisa mendownload dulu file yang di Google Drive. Lalu kalian bisa buka untuk file Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah buka untuk file Cisco-nya. Nah, terus di sini kalian bisa sesuaikan ya. Nah, terus di sini tuh akan ada topik dan instruksinya yang akan kita lakukan di Superlab 3 ini. Nah, kita ke instruksi yang pertama nih, yaitu part pertama, yaitu di part 1, itu basic configuration. Nah, seperti biasa di sini di basic configuration kita itu akan mengganti hostname di router dan juga switch sesuai dengan nama di display. Terus kita bisa tambahkan enable secret dengan password ID. Nah, kita mulai dari switch 1 terlebih dulu. Nah, di sini kita enable config, lalu kita this host switch 1, kemudian enable secret SID. Nah, terus kita ke router 2. Nah, di sini kita enable config, lalu host RTR RIP 2, kemudian enable secret SID. Terus kita ke switch ya, terus kita ke switch 2. Di sini enable config host SW2, kemudian enable secret SID. Terus kita lanjut lagi ke switch 3. Ini switch 4. Enable config, kemudian host SW3, kemudian enable secret SID. Terus kita lanjut di router 4. Enable config host RTR 4, kemudian enable secret SID. Terus kita di sini ke router 1. Kemudian enable secret SID. Terus kita ke sini, ke bagian kanan dari sini dulu. Kita ke switch 6. Enable config host enable secret SID. Lalu kita ke atas ke switch 5. Enable config host SW5, kemudian enable secret SID. Nah, di sini kita ke bagian switch 4. Ini switch 3. Enable config host SW, enable secret SID. Nah, terus terakhir kita ke router 1. Router 3. Kemudian kita bisa ketikkan enable config, kemudian host RTR strip, kemudian enable secret SID. Nah, kita lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking. Ini sebenarnya bukan di switch 3 dan 4 dan router 1, tetapi sebenarnya di switch 1 dan router 2. Ini adalah kesalahan di instruksi. Terus di sini kita itu disuruh untuk membuat VLAN, terus konfigurasi terang dan ulang sama konfigurasi yang terhubung ke semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kan pakainya VLAN 1, jadi untuk VLAN-nya itu default kita tidak perlu membuatnya, tapi kita hanya perlu lihat ini interface-nya FH1, 0/1, 0/2 dan FH0/3. Nah, di sini kita buka dulu switch-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface RA/FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port module access, kemudian switch port akses VLAN 1. Kemudian kita ke exit. Nah, terus kita lihat di sini kan kita taruh, kita tadi disuruh terangkan dari sini, terangnya itu di router 2, jadi di sini lewat FK0/4. Nah, di sini kita buka switch satunya lagi.
Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/4. Kemudian switchboard mode terang, kemudian switchboard terang VLAN itu. Terus kita konfigurasi di router 2. Nah, port yang mengarah ke switch 1 itu lewat FA 0/0. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/0. Kemudian no shutdown. Kita exit. Nah, terus kita akan buat subinterface untuk VLAN satunya. Interface FA 0/0.1. Kemudian encapsulation kemudian IP address-nya. Nah, di sini untuk IP address-nya itu 1.0, tapi kita itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi 192.168.160. 168.1.1. Nah, ini kita pakai 255.0 karena di sini untuk prefixnya itu adalah /4. Oh maaf, ini ada yang kurang. Terus kita coba lihat di server. Lalu kita ke desktop. Lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini kita disuruh memakai IP 1.2. Untuk IP sendiri kita akan pasangkan secara statik. Kemudian subnet mask. Nah, terus untuk default gateway-nya kita pakai yang 1.1. Kemudian DNS server kita pakai yang masih sama, yaitu 1.2. Nah, terus kita pasang juga di web server. Nah, di sini kita disuruh menggunakan IP 1.3. Default gateway kita pakai yang tadi yang dipasang di router. Kemudian untuk DNS server, nah kita juga pasang di email server. Di sini kita disuruh pasang IP-nya 1.4. Kemudian subnet mask, kemudian default gateway-nya 1.1, kemudian DNS server-nya 1.2. Nah, ini kita cek dulu di web server. Kemudian kita coba pin antar server. Nah, di sini dari DNS server ke email server. Nah, di sini sudah successful. Terus misalnya dari web server ke DNS server. Ini dia juga sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, poin dan router 4. Jadi ini switch 2 access point dan ini router 4. Nah, kita buka dulu di switch 2-nya. Enable SIP. Nah, di sini kita akan buat VLAN. Terus ini kita juga akan konfigurasi untuk terang awal sama flash di semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kita lihat dulu. Ini ada VLAN 2, 3, dan 4. Kita akan buat VLAN-nya dulu. Kemudian kita tekan VLAN 2. Kemudian name VLAN 2. Kemudian VLAN 3. Dan VLAN 3. Kemudian VLAN 4. Kemudian VLAN 4. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya di interface FA 0/2, kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 2, kemudian exit, terus kita lihat dari ini kan tadi FA 0/3 ini, 0/4 dan ini 5 dan 6. Interface FA 0/3 sampai 4, kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 3, kemudian SPA interface FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 4 SPA. Kemudian di sini kita disuruh untuk konfigurasi terang. Nah, kita lihat dulu. Ini ke inline, di sini itu terhubung ke router 4 melalui FA 0/, ya kalau ini kan tadi hubungannya ke sini. Di sini lanjut terus interface FA 0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang VLAN 2 sampai 4. Nah, terus kita akan konfigurasi di access point kita buka dulu access point-nya.
Kemudian di sini kita disuruh memakai SSID. Kita ke config, lalu kita ke port 1. Nah, ini kan kalau misal ke port 2 mengarah ke port 0 mengarah ke sini. Nah, ini port 1 untuk isi si SSID kita disuruh pakai sekolah ini. Terus untuk authentication-nya kita pilih yang ini. Nah, terus di sini untuk passwordnya kita pakai 1 sampai 8. Terus kalau sudah, kita konfigurasi juga di smartphone-nya. Kita ke config. Nah, di sini juga sama. Terus yang ini sanding juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sebentar, kita coba lihat lagi. Terus kita ke smartphone 1. Kita ke config, lalu ke wireless. Kemudian yang ini. Kemudian ini. Kemudian yang kemudian untuk sandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja sampai ada kabelnya. Kita ke smartphone 2, ke config, ke wireless, lalu sekolahan apa ini? Sandingan 1 sampai 8. Nah, di sini tinggal tunggu saja, nanti akan ada kabelnya sendiri. Terus sekarang kita akan konfigurasi ke router 4. Nah, di sini kita akan lihat dulu yang mengarah ke switch 2 itu kan FA1, dan kita akan nyalakan dulu portnya. Di sini itu interface FA0/1. Terus kita nah, kita akan FA1/0/1. Kemudian kita shutdown dan exit. Kemudian di sini kita tekan interface FA1/0. Kemudian encapsulation itu IP address 192.168.2.1. Nah, ini untuk IP kita pakai yang ini. Terus ini untuk IP addressnya kita pakai alamat IP pertama dari setiap pilihan alamat IP-nya kan pasti 2 garis titik. Kemudian kita exit. Terus kita masuk ke 0.3. Kemudian encapsulation. Kemudian ini 3.1. Kemudian exit. Kemudian 0.4. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat di sini, itu sudah kan kita sudah konfigurasi juga di smartphone. Terus kita juga sudah konfigurasi dan di sini sekarang kita akan konfigurasi untuk IP dan JB-nya di server 4. Nah, dan S-nya ini 1.2. Ini kita ke router 4 lagi. Kemudian kita exit. Kemudian IP di 2. Kemudian 1.9.255.255.255.0. Kemudian D terus 92.168.2.1. Kemudian DN 192.168.1.2. Kemudian exit. Nah, jadi di sini saya akan
Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP. Terus di sini kita disuruh untuk konfigurasi IP di router 4. Di sini kita ketik IP DHCP xCloud 19 kemudian terus kita coba cek IP-nya ke sini, ke PC 8. Nah, ini sudah ada. Kemudian ke PC 10. Nah, ini juga di sini sudah ada. Nah, sekarang kita ke smartphone, ke desktop, lalu IP configuration. Ini DHCP-nya pun sudah ada 2.4. Nah, di sini kita akan coba kirim paket dari smartphone ke PC 8. Ini failed. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, ini itu sudah successful. Sekarang misalnya dari PC 8 ke PC 10. Nah, ini juga failed. Di sini kita coba ulang lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu configure VLAN dan ranking di switch 3 dan router 4. Berarti kita konfigurasi sini switch 3 dan router 4-nya lagi. Di sini switch 4 seperti biasa kita akan buat VLAN-nya, lalu terangkan terus masukkan interface atau di port test. Kita lihat dulu di sini ada VLAN. Nah, ke SID config. Nah, di sini kita akan buat VLAN 5 sampai 7. Kemudian kita bisa exit. Terus sekarang kita coba lihat untuk portnya itu 0/5. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface RA FA 0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 5, kemudian SPA/PO, kemudian exit. Sekarang kita lihat ini 0/2 dan ini interface RA FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 6 SPA, kemudian exit. Nah, sekarang kita coba lihat di PC 11 ini FA 0/7 ini. Kemudian interface RA FA 0/7 sampai 8, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 7 SPA. Kemudian di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/0. Kemudian kita bisa ketikkan lagi no shutdown. Kemudian kita exit. Nah, di sini baru kita akan buat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7. Kemudian encapsulation .1q5, kemudian IP ADD 192.168.5.1 255.255.255.0. kemudian kita exit. Kemudian interface FA 0/0 kemudian ini 6.1, kemudian exit, kemudian
Kemudian di sini interface FA 0/0.7, kemudian 7, kemudian kita exit. Nah, di sini kita buat IP DHCP VLAN 5, kemudian ini 192.168.5. Kemudian 1.2. Nah, di sini untuk VLAN 0 sama 7-nya akan saya dan kita exit. Nah, di sini, sekarang kita akan konfigurasi juga untuk sini harusnya kita konfigurasi untuk xCloud DHCP. Sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan routing SWITCH 4, SWITCH 5, 6 dan core 3. Berarti di bagian kanan sini. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu di switch 6. Ini ada VLAN 8, 9, 10 dan ini VLAN 11. Enable SID config. Terus kita buat VLAN 8. VLAN 8, VLAN 9, 6 VLAN 9, VLAN 10, 6 VLAN 10, VLAN 11, 6 VLAN 11. Kemudian kita bisa exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini VLAN 8, 0 sampai 10.
ini 9. Interface RA FA 0/9 sampai 10. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN SPA di exit. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9 SPA. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 11. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita akan terangkan juga, berarti kita terangkan itu 2 karena kan yang mengarah ke switch 4 sama yang mengarah ke switch 5. Kita lihat dulu. Kemudian kita ketik lagi interface RA FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang, VLAN 8 sampai 11. Sekarang kita konfigurasi di switch 5. Ini ada 3 VLAN, VLAN 11, 12, dan 13. Di sini kita masuk dulu enable, terus passwordnya SID, lalu config VLAN 11 dulu, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa buka interface RA FA 0/7 sampai 8. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 11 SPA gitu. Kemudian kita masukkan interface RA FA 0/5 sampai 6. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 12. Suara macam ini. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 13 SPA. Exit. Nah, di sini kita juga akan konfigurasikan terangnya. Ini berarti terangnya juga 2 arah ke switch 6 sama 4, isi FA 0/1 dan 2. Kemudian kita sebutkan interface RA FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang A VLAN. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi di switch 4 nya. Enable SID config VLAN 8 dan VLAN 8, VLAN 9, VLAN 9, VLAN 10, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 11, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 12, VLAN 13, VLAN 12. Nah, di sini saya sudah buat VLAN 8 sampai 13-nya. Sekarang kita akan terangkan dulu di FA 0/2 dan 3. Interface RA FA 0/2 sampai 3. Switchboard mode terang, switchboard terang A VLAN 8 sampai 13. Sekarang kita konfigurasi di router 3. Enable SID config. Nah, ini yang mengarah ke switch 4 itu interface FA 0/0, kemudian no shutdown
Terus sekarang kita akan buat subinterface-nya. Interface FA 0/0.8, kemudian encapsulation .128, kemudian IP address 192.168.8.1.1.25.25.25. Oh maaf, ini ada typo. Oke, kita bisa exit. Salah ini. Nah, di sini saya sudah konfigurasi sampai FA 0.13. Sekarang kita akan buat IP DHCP-nya. Di sini kan kita disuruh buat IP DHCP dan escalate IP address-nya. Di sini kita ketik IP DHCP. Ini kita exit dulu. IP DHCP 8. Kemudian net 192.168.6. Kemudian di 192.168.8.1. Kemudian kita bisa exit. Jadi di sini ini yang VLAN 10. Kemudian yang VLAN 13. Nah, saya sudah membuat dari VLAN 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekarang kita akan konfigurasi untuk xCloud-nya, yaitu IP DHCP. Sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya. Di sini di VLAN 8 dulu. Di PC 28. Nah, ini sudah ada. Kemudian di VLAN 9. Ini juga sudah ada.
Ini juga sudah ada. Nah, lalu di sini kita akan kirim paket dari PC 28 ke PC 23. Nah, itu lalu kita coba lagi. Nah, ini dia itu sudah successful. Sekarang di switch. Hanya misal dari PC 1 ke PC 1 ke PC 3. Nah, ini dia itu pilot. Sekarang kita coba lagi. Dari PC 0 ke PC 3. Kita coba lagi. Nah, ini dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi Rapid PVST. Nah, ini kita konfigurasi di switch 4. Switch ini kan ada 3 switch yang saling terhubung. Jadi ini tuh menjadi looping kalau enggak kita blokir salah satu portnya. Nah, di sini kita masuk ke switch 4-nya terlebih dulu. Enable SID config. Untuk konfigurasi rankingnya spanning tree mode Rapid PVST. Terus kita konfigurasikan juga di switch 5 sampai 6. Enable SID. Oh, yang tadi kita kopikan saja. Lalu kita paste. Enable SID config. Kemudian kita paste. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4-nya lagi. Ini kan tadi spanning mode Rapid PVST. Sekarang kita ketikkan VLAN 1 8 sampai, kemudian spanning maaf, ini ada kesalahan. Ini kita cek ada rupesnya atau enggak. Ini sudah ada. Nah, jadi ini sudah ada semua. Terus sekarang kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi point to point addressing between routers. Jadi di sini kita itu akan mengkonfigurasikan IP address pada semua router 1, 2, 3, dan 4, terus sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, ini untuk IP-nya, terus kita akan lakukan ping antar router. Nah, kita mulai dari router 1. Ini, sini kita enable, lalu SID, lalu config. Kemudian di sini kita berikan interface ST3/0 untuk IP-nya yaitu 10.10.10. Maaf, ini IP-nya. Terus di sini kita masukkan subnet mask-nya. Nah, di sini prefix-nya itu 30, jadi untuk subnet-nya itu 255.255.255.252. Lalu kita nyalakan portnya, kita shutdown dulu, kemudian exit. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke si router 3 melalui SE2/0, IP-nya 10.9. Kemudian no shutdown. Kita terus konfigurasikan
di router 2 nya ini yang mengarah ke router 1 dulu melewati SE2/0, IP-nya 10.2. Nah, di sini tadi SE2/0 IP ADD 10.10.10.225.25. Kemudian SH, kemudian kita exit. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini router 4 melalui SE3/0 interface SE3/0. Kemudian IP, kemudian no shutdown, kemudian kita exit. Jangan lupa kita juga konfigurasikan yang mengarah ke VLAN satunya yang ke sini dia melalui FA0/0. Nah, terus kita lanjut ke router 4. Nah, di sini kita ketik yang mengarah ke router 2 dulu yang SE3/0. Yang IP-nya 10.6. Kemudian no SH. Terus kita konfigurasikan juga mengarah ke si router 3 SE2/0. Kemudian IP-nya 11. Kemudian no. Sekarang kita konfigurasi terakhir di router 3. Ini juga ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan router 4. Ini yang di router 4 dulu melalui SE3/0. Kemudian kita no, kemudian kita exit, kemudian kita melalui SE2/0. Interface SE2/0. Kemudian nah, sekarang sudah di sini kita akan lakukan konektivitas, yaitu kita akan coba kirim paket misalnya dari router 2 ke router 1. Nah, ini dia itu successful ya teman-teman. Kemudian kita juga dari router 4 ke router 3. Ini dia itu sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF di semua router. Nah, di sini kan arahnya OSPF. Di sini kita disuruh konfigurasi OSPF semua router dengan ID-nya itu 1, berarti router OSPF 1. Terus nanti kita akan cek port dan juga tabel routingnya. Terus kita seperti biasa akan ping antar router antar PC. Sekarang kita buka dulu untuk router satunya. Di sini kita exit terlebih dahulu. Terus router OSPF 1, kemudian net. Untuk networknya itu ini kan jadi untuk networknya adalah 10.8. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2 nya. Ada 3 jalur yang ke router 1, 4 dan switch 1. Nah, di sini kita disebutkan router OSPF net. Jadi untuk networknya adalah 10.4. Terus kita konfigurasi juga di net
area. Terus kita konfigurasikan di router 4 juga. Di sini hanya itu ada yang mengarah ke router 2, ke router 3. Terus ada konfigurasi untuk VLAN-nya. Ini kita dulu. Kemudian router OSPF 1. Kemudian naik berikutnya. Terus konfigurasi dulu yang mengarah ke router 3 yaitu 10.13. Sekarang di router ini ada 2 jalur yang ke router 1 dan router 4, dan ini nanti kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Kita execute dulu. Kemudian router OS1. Kita lihat dulu yang mengarah ke router 1 itu router 4 dulu yang tadi sudah ketemu 10. Sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini kan ada VLAN 8 sampai 13. Sekarang kita coba cek di sini. Saya akan cek di router 3 saja. To show IP OSPF. Di sini 7.1 berarti, dan yang ini untuk netbacknya. Terus sekarang kita cek to show IP. Dari di sini ada yang DO itu ada yang 10.0, yang sama 10.14, 10.0 itu yang, terus 10.4 itu yang ini. Terus di sini juga sudah ada yang VLAN 1 sampai 13. Sekarang kita coba pin antar PC yang berbeda VLAN. Misalnya ini saya dari smartphone ke PC 28. Ke PC 28. Ini gitu successful ya teman-teman. Nah ini sudah. Terus ini kita lanjut ke part 9, yaitu configure DNS dan web server. Nah di sini silakan akan saya delete terlebih dahulu. Untuk ke sini web DNS server, kemudian service, kemudian DNS. Nah di sini DNS ini kita angkat terlebih dahulu. Untuk namanya kita pakai Akademi Sekolahan lagi. Untuk IP-nya 192.168.1.3. Kemudian kita add. Lalu tambahkan terus ke buat yang CNAME. Nah di sini namanya kita pakai yang www.academy.sekolahan.
sekolahan.id. Untuk hostname-nya yaitu Akademi Sekolahan ID. Lalu kita add. Terus kita juga untuk yang mailnya, untuk typingnya kita pakai yang Alphabet. Kemudian untuk namanya yaitu mail. Untuk addressnya di sini disuruh pakai 1.4. 68.1.4. Kemudian kita add. Kita buat ini dulu. Kita buat SIM-nya di sini untuk namanya yaitu SIM. Kemudian namanya www.com. Terus untuk hostname-nya yaitu www.com. Terus kita buka web servernya. Terus kita ke service, lalu kita ke konfigurasi HTTP. Terus pastikan on semua. Terus ke index. Kita edit. Nah, di sini scope paket readernya kita ganti menjadi Akademi Sekolahan.id. Terus kita ini juga kemudian kita save, kemudian kita klik yes. Kita masuk ke email. Terus kita bisa coba cek misalnya divisi 8. Terus kita ke comment prompt. Sebelum saya akan kirim paket dulu agar lebih cepat. Dari DNS server ke PC 8. Yaitu successful ya teman-teman. Sekarang kita coba ping. Ping www.akademi.sekolah. Nah, ini dia itu sudah ada DL. Sekarang kita coba cek misalnya di sini saya pilih PC 20. Lalu kita pilih web browser, di sini agak lama. Terus kita ketik akademi.sekolahan.id. Kalau sudah, kita bisa klik go. Nah, berarti konfigurasi untuk part 9 kita sudah berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi di part 10 yaitu konfigur email server. Kita itu di sini akan membuat dua user yaitu user 1 dan user 2. Itu salah ya, bukan 123 tetapi 456. Terus di sini kita akan setup email di PC 1 dan PC 2. Terus di sini kita akan coba kirim email dari PC 2 dan PC 2. Nanti akan dibalas.
kita ke email servernya terlebih dahulu. Terus kita ke service, lalu kita ke email, lalu di sini lalu di sini di-on-kan semua. Kita pakai yang domain. Terus usernya ini user 1 dulu. Passwordnya kita pakai 123. Lalu ini kan ada tanda plus, kita klik. Terus kita juga akan setup untuk user 2. Lalu passwordnya 456. Lalu kita akan cek. Nah, di sini sudah ada. Terus di sini kita akan konfigurasikan di PC 1. IP configuration, lalu di sini kita udah DHCP. Terus di sini sudah ada IP-nya, kita masuk ke kemudian kita masuk ke email. Untuk username kita pilih di sini, saya akan jadikan user 1. Terus untuk email addressnya user 1. User 1 at mail.academy. sekolahan.id. Kemudian incoming mail servernya yaitu mail.academy.sekolahan.id. Kita copy dulu. Terus untuk username-nya di sini kita pakai user 1 juga. Untuk passwordnya yaitu 123. Lalu save. Kita akan coba di PC 2. Ini sudah ada.
Lalu kita ke email. Ini di sini yaitu user 2. User 2 mail.academy.sekolahan.id. mail.academy.sekolahan.id. Kemudian usernya user 2, passwordnya 456. Kemudian save. Sekarang kita akan coba kirim email. Kita ke compose to user 1 at mail.academy.sekolahan.id. Terus kita terus subjeknya connect. Ini halo, lalu send. Terus kita coba cek di PC satunya. Email subjek receive. Nah, ini sudah ada ya. Terus kita coba buka yang ini. Ini sudah ada. Ini sudah terkirim. Tadi kan saya kirimkan itu halo. Dan kita akan coba balas. Kita klik reply. Hasilnya itu balasannya itu di sini. Misalnya saya akan ketik hai, kemudian send. Ini untuk mailnya.
kemudian send. Sekarang kita coba cek di PC2. Email. Ini ada balasannya ya. Terus sekarang kita bisa lanjut ke materi yang terakhir, yaitu configure access list. Di sini akan konfigurasi di ACL. Untuk konfigurasi access list ini kita lakukan di router 2. Berarti router ini. Di sini kita itu akan memblokir web server dan email server. Di sini untuk aksesnya pakai ID 102. Terus untuk kita akan coba ping dari ping untuk melihat apakah ini sudah benar router blokir atau belum. Kita buka router 2 nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan access list 102 DNI IP 192.168.0.0.0.255 host 192.168.1.3. Kemudian 1.4. Terus kita masuk ke interface FA0/1. Lalu kita ketik IP access list access group 102 out. Kita exit. Access list 102 permit IP kami. Sekarang kita coba ping dari masalah dari PC 15 ping academy.sekolahan.id. Nah, ini sudah bisa. Sekarang kita coba saja web browser. Maaf, di sini agak lama. Kalau sudah buka, di sini kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, ini pun masih ada. Nah, tadi kan di VLAN 5 bisa. Sekarang saya akan coba di VLAN 2. Misalnya di smart
font 1. Kita pin yang 1.32. Nah, ini di AU ini kan yang 1.3 IP milik web server. Sekarang kita coba cek juga untuk web browsernya. Sini agak lama. Terus kita ketik akademi.sekolahan.id. Lalu kita buka. Nah, ini kan kosong, nggak ada apa-apa karena kita itu memblokir. Jadi mungkin karena ini agak lama ya. Nanti tulisannya itu request timeout atau RTO. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu sudah selesai semua, dan mungkin ini di komplit itu 96%. Kalau kalian coba cek result, kemudian assessment item, itu konfigurasinya DNS server, terus web browser dan web server nggak masuk karena di sini kan pakainya .com, sedangkan kita pakai DID. Dan kalaupun kalian ganti misalnya akademi.sekolahan.com itu nggak bakal bisa. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.